Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan turunan dari suatu fungsi yang merupakan pembagian dari dua fungsi. Jika kita punya suatu fungsi dan fungsi itu merupakan pembagian dari dua fungsi lain yang variabelnya sama, yaitu misalkan kita punya fungsi U adalah fungsi X dan V adalah fungsi X juga, maka jika Y adalah U dibagi V, maka turunan Y terhadap X dapat dinyatakan Y aksen sama dengan V kali U aksen dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Atau dalam notasi Leibniz bisa kita nyatakan dy dx sama dengan V du dx dikurangi U dv dx dibagi V kuadrat. Ada tiga ungkapan ini, Anda boleh pilih mana yang mau Anda gunakan untuk menyelesaikan. Nanti kita akan belajar dengan tiga soal ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menyelesaikan dengan menggunakan ungkapan yang pertama, yaitu Y aksen sama dengan VU aksen dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, di dalam ungkapan yang pertama ini yang seringkali saya lihat pada keliru adalah terbalik ya. Bukan VU aksen dikurangi UV aksen, tetapi UV aksen dikurangi VU aksen. Nah, ini terbalik, nanti tandanya akan berlawanan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dalam menuliskan ulang nanti, kalau pembaginya itu V, maka V ini kita tuliskan yang pertama. Jadi VU aksen dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat, supaya tidak salah kutip. Kadang-kadang salah tulis itu sering terjadi, maka perlu kehati-hatian dan ketelitian. Jadi Y aksen sama dengan, Anda akan menuliskan, nah, V kuadrat, V-nya ini tulis dulu, baru kemudian VU aksen dikurangi UV aksen. Ini supaya tidak terjadi kekeliruan atau kebalik ya, cara nulisnya seperti itu. Itu hanya membantu saja supaya tidak kebalik. V dulu ditulis, V membagi V kuadrat, lalu V lagi di atasnya. Itulah supaya tidak kekeliruan aja. Nah, kita akan langsung saja menggunakan aturan ini untuk menyelesaikan latihan 1, 2, dan 3. Soal yang pertama, Y sama dengan sin X per cos X. Maka di sini kita harus menentukan turunannya itu dengan memilih aturan yang sesuai. Kita mengenal banyak aturan ya, aturan perkalian, aturan pangkat, aturan pembagian, aturan rantai. Nah, di sini yang sesuai adalah kalau melihat soalnya ini adalah pembagian dua fungsi, maka kita selesaikan dengan menggunakan aturan pembagian yang dapat kita ungkapkan kembali ya, kita tuliskan lagi supaya tidak lupa. Jika kita punya U sebagai fungsi X dan V juga fungsi X dan Y adalah U per V, maka Y aksen sama dengan VU aksen dikurangi UV aksen per V kuadrat. Maka kita tinggal tuliskan mana U dan mana V. U di atas ya, V di bawah, maka yang di atas ini U, yang di bawah ini V. Maka kita bisa tuliskan U adalah fungsi X, ini adalah sin X, dan V
sama dengan GX ini adalah V sama dengan cos X. Untuk menyelesaikan aturan ini kita lihat kita butuh mencari U aksen dan V aksen. Maka di sini dicari V aksennya adalah min sin X dan U aksennya adalah cos X. Lalu tinggal kita substitusikan U aksen, V dan V aksen itu ke dalam aturan. Y aksen sama dengan V kali U aksen. V-nya cos X kalikan U aksen cos X dikurangi U sin X dikalikan V aksen min sin X dibagi V kuadrat. V-nya adalah cos X maka cos kuadrat X. Sehingga akan kita peroleh cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu dalam fungsi trigonometri kita kenal sebagai 1. Maka ini menjadi 1 per cos kuadrat X. Atau bisa tuliskan 1 per cos X dikuadratkan. 1 per cos X itu apa? 1 per cos X itu adalah sekan. Maka turunannya adalah sek kuadrat X. Dan kita lihat Y, ya, Y sama dengan sin X per cos X. Itu sama dengan tangen X. Maka kalau kita cocokkan kembali dengan turunan fungsi-fungsi yang umum, kita kenal kalau Y sama dengan tangen X, maka Y aksen sama dengan sek kuadrat X. Nah, ini bisa sekaligus kita membuktikan bagaimana tangen X itu turunannya adalah sek kuadrat X. Kita peroleh dari aturan pembagian dua fungsi. Y sama dengan sin X per cos X. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Y sama dengan 2 sin 4X dibagi 5X. Maka sekali lagi kita tuliskan aturannya. Lalu kita pilih mana yang U, mana yang V. Yang atas ini adalah U, yang bawah ini adalah V. Sehingga kita bisa tuliskan U sama dengan 2 sin 4X. Dan V sama dengan 5X. Kita perlu tahu U aksen dan V aksen, maka ya ini kita cari U aksen dan V aksennya. U aksen apa? Turunan dari 2 sin 4X menjadi 8 cos 4X. Dan V aksen adalah 5. Maka tinggal kita substitusikan Y aksen sama dengan V kali U aksen. V-nya 5X, U aksennya 8 cos 4X. Dikurangi U V aksen. V aksennya 5, U-nya 2 sin 4X kali 5 dibagi V kuadrat. 5X dikuadratkan menjadi 25X kuadrat. Atau kalau kita tuliskan di sini menjadi 40X cos 4X dikurangi 10 sin 4X dibagi 25X kuadrat. Sudah, berhenti di sini saja karena sudah tidak bisa disederhanakan. Kalau mau disederhanakan ya ini tinggal dibagi 5. Nah, dibagi 5 ini menjadi 5. Lalu ini menjadi 2. Ini menjadi 8. Nah, bisa Anda tuliskan lagi 8X dan seterusnya. Silahkan bisa disederhanakan, tapi tidak disederhanakan juga tidak apa-apa. Ya, oke, saya tuliskan penyederhanaannya 8X cos 4X dikurangi 2 sin 4X dibagi 5X kuadrat. Ya, begitu saja.
Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Y sama dengan 4X dibagi ln X. Sekali lagi langkahnya, sistematiknya, penyelesaiannya adalah kita tuliskan aturannya, lalu kita pilih sesuai aturan. Atas adalah U, bawah adalah V, sehingga kita punya U-nya adalah 4X, V-nya adalah ln X. Kita butuh U aksen X dan V aksen X, maka kita cari U aksen 4 dan V aksen seper X. Maka kemudian penyelesaiannya tinggal kita substitusikan. Y sama dengan V kali U aksen ln X, U aksennya 4 dikurangi U 4X, V aksennya seper X dibagi dengan V kuadrat ln X dikuadratkan. Maka kita akan dapatkan di sini adalah 4 ln X dikurangi 4 dibagi ln X dikuadratkan, atau kalau mau kita tuliskan dengan cara lain 4 ln X min 1 dibagi ln X dikuadratkan. Nah, saya kira itu ya, cara penyelesaiannya. Silahkan untuk supaya Anda betul-betul memahami bagaimana menyelesaikan turunan dari fungsi yang merupakan pembagian dari dua fungsi lain, ya Anda banyak berlatih. Sekian dan salam sejahtera.